Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan juga bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ibadah yang masih Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari Nabi dan kita bisa semua masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, kajian subuh kita lanjutkan. Pada waktu yang lalu kita sudah bahas tentang tawakal, bagaimana cara tawakal. Pada kesempatan kali ini kita masih memperdalam kaji kita. Ini kan kaji besarnya ya, judul atau temanya itu adalah bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi seluruh kehidupan kita, perjalanan, peristiwa, kondisi, keadaan kehidupan kita. Dan yang namanya kesabaran ini itu mesti kita pupuk dan kita latih. Yang terbaik itu memang kita latih dari kecil seharusnya, seyogianya, bukan ketika besar. Karena kehidupan manusia ini kan tidak lebih cuma dua saja, Pak. Hidup manusia ini cuma dua kondisi aja, nggak ada lebih dari itu. Kondisi susah, kondisi senang, cuma itu kondisi hidup, nggak lebih daripada itu. Ya, 50-50 pun tetap aja berganti-ganti. Ya, senang, susah, susah, senang, mudah, ringan, berat, ringan. Gitu, dapat nikmat, dapat musibah, dapat kemudahan, dapat kesulitan. Begitu saja. Cuma itu kondisi manusia, tidak lebih daripada itu. Dan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kita. Nah, untuk ketika kita menghadapi kondisi yang sulit kan kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa 5-6 ya teknik untuk sabar. Hari ini kita masuk kepada yang paling dasar, itu yang pertama. Pada saat yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, ya, untuk bisa sabar itu yang pertama itu adalah urusan keiman. Kita harus yakin betul, percaya betul, iman betul terhadap rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Dulu pada kaji-kaji yang dulu pernah kita bahas ya tentang takdir, tapi ini kita fokus pada masalah-masalah musibah. Ya, tidak bisa manusia itu menjadi sabar kecuali orang itu harus iman dulu kepada yang namanya rukun iman yang keenam, itu iman kepada takdir. Makanya yang bisa sabar itu hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa sabar. Karena orang yang beriman itu orang yang senantiasa yakin dan percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah ujian. Ujian senang, ujian susah. Kalau kena susah ya disuruh sabar. Jadi gitu. Sebelum sabar itu tahap pertama kita harus yakin betul bahwa apa yang Allah tentukan kepada kita, Allah apa yang berikan kepada kita itu berupa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takdir, iman kepada takdir. Makanya dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 12 itu Allah mengatakan demikian. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah
yang Allah tentukan kecuali karena izin Allah, karena ketentuan Allah, karena takdirnya. Wa may yu'min billah, barang siapa yang percaya kepada Allah, maksudnya percaya di sini percaya kepada takdirnya. Jadi percaya kepada takdirnya, bahwa ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi makin kita yakin, ya, kita percaya, kita iman, akan Allah terus beri petunjuk hati kita. Tapi kalau tidak percaya, tidak yakin, Allah tidak akan beri petunjuk. Nah, balik pada kaji kita. Nah, jadi yang pertama kali fondasi agar kita bisa sadar, bisa sabar, itu adalah kita beriman kepada rukun yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Karena rukun iman kan ada 6. Iman kepada Allah, itu fondasinya, ya, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat. Yang keenam itu iman kepada takdir. Walaupun ini ada beberapa aliran-aliran yang menolak, karena dalam Al-Quran ya secara eksplisit tidak disebut iman kepada takdir, tapi secara implisit banyak sekali. Ya, secara eksplisit yang disebut 5, secara eksplisit 6 itu adalah hadis yang hampir mutawatir yang diriwayatkan, ya, oleh Ibnu Khattab. Mungkin kita hafal semua itu mungkin ceritanya, ya. Jadi ada seorang, ketika Rasulullah duduk para sahabatnya seperti ini, tiba-tiba ada orang yang datang nggak tahu dari mana, tidak ada bekas-bekas perjalanan dari orang itu, bajunya putih, ya, rambutnya hitam, gagah sekali, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Tiba-tiba nongol aja di depan mereka, duduk langsung di hadapan Nabi, ucapkan salam, duduk langsung, lutut bertemu lutut. Ini orang tanda petik macam kenal baik kali sama Nabi, langsung depan Nabi, tiba-tiba langsung duduk, lutut ketemu lutut, terus langsung nanya, nah, kira-kira gitu, wahai Muhammad, nah, langsung nanya, setelah salam bertanya, apa itu iman? Kenapa? Terus apa itu Islam? Apa itu ihsan? Baru pertanyaan yang terakhir itu, kapan hari kiamat? Nah, ini hadis itu hampir mutawatir dari sisi matannya itu mengatakan mutawatir. Nah, jadi kita yang ketika pertanyaan apa itu iman, ya disebutlah 1, 2, 3 tadi, yang terakhir itu iman kepada takdir Allah, qadar Allah, yang buruk maupun yang baik. Nah, balik kita kepada yang tadi. Nah, sekarang yang berarti bagaimana kita bisa agar bisa percaya kepada takdir ini? Ini urusan iman, urusan iman, ya, urusan iman. Nah, minimal setidak-tidaknya kita harus 3 prinsip dulu, ya, 3 prinsip kita dalam mempercayai atau mengimani takdir. Yang pertama adalah bahwa Allah itu berkuasa menentukan apa saja, kira-kira begitu. Allah itu berkuasa menentukan apa saja, karena dia maha kuasa, maha segala-galanya, ya, menentukan apa saja itu Allah maha berkuasa. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dia bebas menentukan apa saja, termasuk kekuasaan Allah itu menentukan takdirnya, menentukan ketetapan. Takdir itu sesuatu yang Allah tetapkan. Nah, kalau masa kita, apa yang terjadi sebelum alam semesta sampai nanti alam semesta ini hancur, sampai lagi Allah ciptakan kembali. Jadi alam semesta ini dari tidak ada diadakan oleh Allah, kemudian tidak adakan lagi, ya, kemudian diadakan lagi. Langit yang tidak ada, bumi yang tidak ada, diadakan oleh Allah dalam satu perjalanan waktu menjadi hancur. Nah, itulah nama kiamat. Habis itu diadakan kembali langit-langit yang baru, bumi-bumi yang baru, manusia atau jin menjadi makhluk yang tanda petik khalqin jadid. Khalqin jadid itu makhluk yang baru. Apakah persis seperti ini? Apakah tidak? Ada yang mengatakan tidak persis seperti ini, tergantung kepada amalnya. Tidak persis seperti ini, maka dikatakan khalqin jadid, ciptaan yang baru, ya. Sebagian mengatakan ada, ya, kita masih kenal, walaupun baru kita masih kenal, muka umumnya nampak lah gitu, ini muka Pak Oo, ini muka Pak Jol, ini muka Pak Boklet, masih nampak lah umum. Tapi secara umum bentuknya itu berbeda dengan yang ada sekarang, gitu loh. Khalqin jadid, ciptaan yang baru, sesuai dengan amal-amal solehnya.
Kalau amal solehnya bagus, maka bagus juga itu makhluk. Tapi kalau amal solehnya nggak ada, yang ada amal toleh yang jelek semua, maka jelek juga itu. Nah gitu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum. Manusia terkadang dibangkitkan astatan dalam bentuk yang berbeda-beda. Liyuru a'malahum, agar dinampakkan amal mereka itu. Jadi bentuk itu tergantung amalnya. Fa amman thaqulat mawazinuhu, bukan salah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa amalnya banyak, kebaikan-kebaikan nampak dalam bentuk fisiknya. Tubuh yang cantik, bersinar, wangi, dan lain sebagainya. Sinar itu tergantung, ada yang bagaikan sinar matahari, ada bagaikan sinar bulan, macam-macam kan, sesuai dengan yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita lihat dalam misalnya dalam surat 66 itu. Ya, surah At-Tahrim. Jadi apa namanya, bertebaran cahaya itu dari diri kita. Tadi begitu. Balik kita kepada kaji kita. Nah, jadi Allah itu berkuasa untuk menentukan segala sesuatu, ya, termasuk ya berkuasa menentukan takdirnya. Nah, ini keyakinan kita. Maha berkuasa menentukan takdirnya, ketentuannya, apa yang terjadi sebelumnya, bahkan sampai dia akan terjadi. Malah dalam riwayat dikatakan yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah namanya kolam. Ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan itu arsy, ada yang pertama kali ini mengatakan diciptakan kolam. Kolam itu bahasa kita pena, cuman jangan kita gambarkan kayak gimana penanya, itu di luar, beyond our imagination. Kata Allah kepada pena-pena, kau tulis. Apa yang kau tulis? Wahai Allah, tulis apa yang terjadi mulai saat ini sampai nanti hari kiamat. Tulislah apa yang terjadi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan itu 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Dan itu Allah jelaskan juga dalam Al-Qur'an. Dalam surat ke-57 surah Al-Hadid ayat 22, 23 Allah katakan tuh, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak akan terjadi musibah. Sebenarnya bukan musibah, apa saja yang terjadi di bumi, fil ardi, di bumi, wa fi anfusikum, dan terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis fi kitabin, dalam suatu kitab, min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan alam semesta. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semua itu bagi Allah mudah. Nah, kalau ada kalimat kata Allah ini itu mudah, berarti dalam bahasa manusia itu susah, itu maksudnya begitu. Bagi Allah itu mudah. Loh, kok bisa gitu ya? Diciptakan sebelumnya, ditentukan sebelumnya, terus gimana ya? Itu nggak usah kau pikirkan, itu urusan ilmu Allah. Ilmu Allah itu jauh dari walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, nggak bisa kita bayangkan, nggak ada yang setara dengan ilmu kita, ilmu Allah itu. Makanya jangan dibayangin. Makanya itu dalam ilmu takdir itu tak usah kau bayangkan bagaimana takdir itu, kerja kita kau kerjakan apa yang diperintahkan, nanti itu tugas kita. Kadang-kadang kita enggak mikirin kerjaan Tuhan, melupakan tugas sendiri, itu kerjaan sendiri, sibuk gitu loh. Nah, dalam takdir kan dulu kita pernah bahas ya, dari ibarat ujian tuh sibuk mikirin dosen atau guru, ini gimana cara guru bikin ujian nih, kok bisa kayak gini ujian, mikir bagaimana ujian tuh, tapi ujiannya tidak pernah dijawab gitu loh. Tugas murid, tugas mahasiswa mengerjakan ujian. Soal tuh kau kerjakan, itu perintahnya. Bagaimana cara bikin soal, bahkan nanti bagaimana cara meriksanya, itu urusan dosen. Sibuk mikirin ujian, habis waktu soalnya nggak dijawab. Nah, kita nggak lulus gara-gara ujiannya atau gara-gara nggak jawab ujiannya? Ya, gara-gara kita nggak jawab ujiannya. Nah, balik kita kepada kaji. Jadi yang pertama kayak kita, Allah berkehendak menentukan apa saja. Nah tuh, itu penting, itu keimanan itu. Malah dalam ayat dikatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tuh tidak ditanya terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dia tentukan, apa yang dia tetapkan, nggak bisa dia ditanya, nggak bisa dia dituntut. Kok bikin gini Tuhan? Nggak ada itu.
Tapi kalian yang akan dibilang, yang ditanya gitu, kau apa yang kau bikin? Kok kau bikin begini? Kok kau kerjakan ini? Kau lakukan ini? Nah, kita yang ditanya. Wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atau tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah kerjakan. Tapi justru siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Siapa yang dipertanggungjawaban? Manusia. Itu yang pertama. Nanti, oh gitu Tuhan ini banget dong, diktator banget, bukan diktator. Nah, baru lanjut berikutnya. Mengapa dia berkuasa menentukan segala sesuatu? Kenapa yang kedua? Apa yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Nah, kira-kira begitu. Pasti tidak ada cacatnya. Kenapa? Karena Allah punya. Nah, maka yang kedua, iman kita kepada sifat-sifatnya. Makanya untuk bisa kita memahami, kita iman kepada sifat-sifatnya. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, maha baik. Tidak ada cacat sedikit pun apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah ciptakan. Sehingga dia nggak bisa dikritisi. Orang apa yang ditentukan semuanya bagus, mana dikritisi. Kalau manusia perlu dikritisi dan dimintai pertanggungjawaban karena banyak yang nggak benarnya kita mengerjakan. Jadi yang kedua, untuk bisa memahami takdirnya kita, Allah tuh maha segala-galanya. Ya, satu-satunya Tuhan, Pak, yang paling jelas semua ketentuan dan sifat-sifat itu hanya agama kita, Pak. Agama lain enggak. Bapak kalau mau jujur coba tanya sama orang Kristen, coba sifat-sifat Tuhanmu kau jelaskan. Enggak bisa mereka menjelaskan siapa Tuhan. Dan mereka pun bingung siapa Tuhan mereka. Yang menciptakan alam semesta dia bilang Tuhan Bapa, tapi yang mereka sembah Tuhan anak, kan aneh. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan Tuhan Bapa, terus siapa yang sembah, kan aneh. Loh, kenapa gak kau sembah Tuhan yang langsung menciptakan alam semesta itu? Kenapa harus? Bagaimana sifat-sifatnya? Nggak bisa mereka jelaskan, karena mereka tidak menjelaskan bagaimana sifat Tuhan mereka. Seperti apa tuh? Agama siapa aja, mau agama Hindu kah, agama Buddha kah, agama apa, saya tidak menjelaskan siapa Tuhan mereka, seperti apa sifat-sifatnya. Agama yang paling detail menjelaskan siapa Tuhan dan bagaimana sifat, bagaimana kekuasaannya, itu hanya agama Islam, Pak. Makanya banyak orang beriman kepada agama ini, karena nggak ada yang gelap dalam agama ini, semua terang benderang. Maka dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam agama, nggak boleh, karena agama ini agama terang benderang, agama kebenaran. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, kata Allah gitu. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Mana yang jelas yang benar itu terang, dan mana yang batil pun terang dalam agama, nggak boleh dipaksa. Maka agama tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din, terang semuanya. Sifat-sifat Allah itu bagaimana? Dia Esa, dia Tunggal, dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang, dia punya kekuasaan, dia ini tidak ada yang setara dengannya, nggak bisa kau bayangkan. Itu jelas semuanya. Maka jangan bayangkan, karena nggak bisa dibayangkan. Tidak ada yang setara dengannya. Setara itu maksudnya nggak bisa dibandingkan, Pak. Jadi Allah nggak bisa dibandingkan apapun. Jadi kalau ada pembandingnya itu berarti bukan Tuhan. Jadi kalau kita kan misalnya Allah itu 20 kali apa, enggak, itu berarti bukan Tuhan. Nggak bisa kita bandingkan. Allah 20 kali kekuatan manusia, nggak bisa. Itu bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Malah dalam Al-Quran dikatakan, jangankan Allahnya, yang mirip Allah aja nggak bisa kau bayangkan. Nah, ini nggak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak mirip segala apa yang mirip-mirip. Nah, kira-kira begitu kan aneh. Susah kita. Jangan kau bayangkan. Nggak ada yang mirip-mirip sama dia. Jangankan membayangkan Allahnya, yang membayangkan miripnya nggak ada. Nggak bisa kita. Maka jangan bayangkan. Jelas dalam Al-Quran itu semua. Bagaimana Allah itu? Dia Esa, dia Maha ini, Maha Pengasih, Maha dengan segala macam sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya kedua itu bisa memahami takdir ini, bisa kita beri bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang serba indah semua. Maka dikatakan Asmaul Husna. Walahul mathal a'la fis samawati wal ard. Allah tuh punya apa namanya? Punya keindahan, ketinggian dari segala macam bentuk sifat-sifatnya.